وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Kenapa sih jamaah itu kok nggak mau atau nggak suka diimami orang luar? Alasan yang pertama adalah biasanya sholatnya tidak khusyuk. Tuh. Jadi biasanya sholatnya kalau diimami orang luar itu akan terjadi ketidakkhusyuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kenikmatan yang luar biasa. Sampai pada saat ini kita ditetapkan dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan ihsan sebagai muraqabah kita, dan semoga tetap dalam keadaan aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan semangat terus untuk berdakwah kepada seluruh orang muslim dan berdakwah kepada seluruh umat, bukan hanya orang muslim ya, dan terutama kita dalam rangka untuk memberikan penjelasan terhadap apa yang menjadi keyakinan saudara tua kita. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemarin siang apa setengah malam ya, saya mendapatkan WA atau mendapatkan kiriman bahwa ada suatu penerobosan, insya Allah penerobosan pusat di kawasan Jawa Barat, Kerawang, pokoknya Jawa Barat, yang mana materinya sudah tersebar. Materinya berupa PowerPoint yang sudah tersebar, yang materinya termasuk dikirimkan oleh kawan saya, yang perlu kita juga menjawab, dan akhirnya kita tahu juga bagaimana para pengurus-pengurus pusat membuat doktrin-doktrin, khulasah, kesimpulan-kesimpulan tentang meyakini hizbiyahnya agar benar-benar difahami oleh jamaahnya, agar jamaahnya semakin mantap. Dalam pembahasan penerobosan itu, materi yang dikirimkan termasuk tentang masalah sanggahan, ya. Sanggahan tentang masalah khutbah Arab. Khutbah harus berbahasa Arab. Alhamdulillah, sekarang mulai terbuka. Sekarang sudah memakai madhab yang mana saya baca sekilas, ya, seperti yang kemarin saya sudah ulas di penjelasan tentang khutbah Jumat, yaitu tentang perselisihan madhab, ikhtilaf madhab, perselisihan madhab antara madhab Syafi'i, Hanafi, Syafi'i, Hambali, kemudian Maliki. Nah, kalau dulu kita menjelaskan seperti itu, tetapi sayang, kemudian para jukam ini, saudara tua kita ini tidak menerima apa itu perbedaan khilafiyah dalam madhab, perbedaan atau perselisihan dalam madhab, tentunya dalam masalah khutbah. Lalu kemudian dia menampilkan beberapa pendapat ulama yang diambil dari kitab Madzhabul Arba'ah. Kemudian di akhir pendapat-pendapat 4 itu, dia memakai pendapatnya Imam Malikiyah. Jadi Jokam ini memakai madhab Malikiyah untuk bab masalah khutbah, ya.
Malikiyah ditebalkan itu. Pokoknya sebagai syarat mutlaknya adalah dengan bahasa Arab. Ajamian, baik orang Ajam, orang luar Arab atau orang Arab. Ya, yang dipertebal itu, dan saya yakin yang dikembur-kemburkan itulah. Yang dikembur-kemburkan, yang dinasihatkan yaitu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Lalu sebagai penutup dari perselisihan itu, ditebal, garis tebal itu, dia menutup, atau mereka atau penerobos menutup dalam materinya dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya, riwayat Bukhari. Saya hanya membaca dalam sekilas dalam kitabnya itu, dalam ulasan PPT-nya atau PowerPoint-nya. Jadi seakan-akan beberapa pendapat itu, ya, beberapa pendapat yang jumlahnya ada 4, yaitu Hanafi, kemudian Hambali, Syafi'i, kemudian yang terakhir adalah Maliki, yang dipertebal adalah Maliki, Imam Malik, Malikiyah, mazhab Malikiyah. Maka di terakhir adalah "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Saya tahu maksudnya. Saya tahu persis maksudnya, walaupun tidak disebutkan secara jelas, tapi saya sebelum saya mendengarkan penjelasan beliau yang menjelaskan, saya sudah tahu. Intinya mereka mengatakan, sholatlah kalian seperti halnya saya sholat, kan Nabi mengatakan seperti itu. Nah, artinya secara tidak langsung, apa yang menjadi keyakinan mereka, sholat Jumat atau khutbah Jumat dicocokkan seperti seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yaitu bahasa Arab. Ya, saya tahu arahnya ke situ arahnya. Karena memang nggak ngerti ibadah mahdoh, ghairu mahdoh itu nggak ngerti di sini. Jadi khutbah itu apa esensinya nggak ngerti. Jadi pokoknya podo karo Nabi, Arab ya Arab mawon. Ya, karena itu panjang tak terangin yang gini nggak cukup 10 menit. Padahal saya hanya membuat konten itu biasanya nggak lebih dari, jarang sekali saya membuat di atas 15 menit, jarang sekali, rata-rata 10-12 menit. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, nggak apa-apa, alhamdulillah sudah mengenal mazhab, walaupun kemarin imamnya mengatakan mazhab itu adalah orang-orang yang jahiliyah, orang-orang yang membingungkan, tetapi kenyataannya sekarang dipakai juga. Yes, alhamdulillah sudah peningkatan. Lalu sekarang di bawahnya itu kemudian ada gini, ada keterangan mengapa orang jamaah tidak mau atau tidak senang berimam kepada selain jamaah. Jadi selain ini agak halus sebenarnya. Sebenarnya ini juga akibat dari takfiri saja, akibat dari takfiri yang akut, akibat dari asabiyah yang akut. Kemudian karena banyaknya mantan-mantan yang mengungkap sekarang, banyak yang menjelaskan di sana sini, sudah banyak yang membantah, akhirnya diperhalus dalam rangka peramutan jamaah. Aduh ini biasanya. Kenapa sih jamaah itu kok nggak mau atau nggak suka diimami orang luar? Alasan yang pertama adalah biasanya sholatnya tidak khusyuk. Tuh. Jadi biasanya sholatnya kalau diimami orang luar itu akan terjadi ketidakkhusyuan. La haula wala quwata illa billah. Sesuatu yang belum pernah dicoba kemudian sudah membuat kesimpulan. Sesuatu yang belum pernah dia lakukan kemudian sudah mendapatkan hasil. Hasil dari angan-angan itu, prediksi itu. Khusyuk itu kan banyak ya. Penyebab khusyuk itu kan banyak. Artinya termasuk sekitar, termasuk tumakninah sekitarnya, termasuk ketenangan sebelahnya, termasuk bacaannya. Nah, alasan pertama katanya tidak khusyuk. Pertanyaan saya, nopon jenengan di dalam atau anda di dalam itu semua sudah khusyuk? Kemudian masjid-masjid anda itu apakah menghadirkan khusyuk? Bahkan kalau kita lihat secara terbuka, bahkan masjid-masjid luar Jukam itu lebih wangi, orpete kandel, asenan, gitu. Sampai gimana ya? Beda jauh lah. Dulu kita di masjid cukup kotak tok, bangunannya indah sebenarnya, bangunannya indah sekali.
Kalau Masjid Jogam itu bangunannya secara tampak indah, tapi di dalam kadang-kadang saut-sautan. Di mana-mana ada paku, kalender, ada jadwal. Di pojokan ada ruko, sarung dan lain sebagainya. Ya sudah, itu sudah menjadi bukan rahasia lagi, dan kita sudah seperti itu biasanya. Katanya kalau kita sholat diimami orang luar tidak khusyuk, nanti tidak khusyuk, terjadi tidak khusyuk. Halus sekali. Yang kedua, nanti kita simpulkan aja ya. Yang kedua adalah nanti punya perasaan tidak senang pada orang yang mengimami. Punya perasaan yang tidak senang kepada orang yang mengimami. Pertanyaan saya, kenapa Anda tidak senang? Masa sampean misalnya mampir suatu terminal atau di stasiun atau mungkin di perjalanan, lalu nyenengan sholat dengan orang luar Jogam. Ngapain Anda menaruh ketidaksenangan? Wah, Anda kenal aja nggak pernah, Anda bermasalah juga nggak pernah. Ngopo kok nggak seneng ngopo? Memang ada dalil, termasuk kesempurnaan sholat jamaah itu, bahkan ada sebagian mengatakan tidak sah atau tidak sempurna ketika makmum tidak senang atau ketika imam tidak disenangi oleh oleh makmumnya. Nah. Terus sekarang pertanyaannya lah, sampean iki lho ngopo kok gak seneng, ngopo masalahnya? Ya. Terus apakah Anda kemudian di Jogam itu mesti disenengi? Mesti makmum jenengan di belakang semua senang? No. Enggak juga kan? Enggak juga. Nanti kita simpulkan dari 4 pernyataan ini. Jadi alasannya katanya tidak senang. Kemudian yang ketiga adalah terjadi keresahan dalam jamaah. Nah, terjadi keresahan dalam jamaah. Allahu a'lam maksudnya bagaimana? Ketika ada sholat di belakang orang luar, maka terjadi keresahan dalam jamaah. Jamaah jadi resah. Apalagi, oh ya saya tahu, salah satunya mungkin seperti ini. Karena di luar itu ada berbagai macam praktek sholat. Berbagai macam praktek sholat, artinya dalam gerakan sebagian ada yang berbeda. Yang mana di kalangan Jogam tidak mengenal perbedaan itu. Pokoknya ini orang sah. Ya dah? Misalnya dengkulnya dhisik ketika sujud, tangannya dhisik ketika sujud, ketika kemudian mau berdiri kemudian ada duduk iftirash dulu, duduk istirahat dulu sebentar kemudian baru berdiri. Nah, mungkin seperti itu. Karena di Jogam tidak dikenalkan tentang ikhtilaf, perbedaan-perbedaan tidak dikenalkan. Yang ketiga, katanya sebagian jamaah akan rendah diri. Nah, jadi sebagian jamaah nanti akan merasa rendah diri. Loh kok sholat rendah diri ini ngapain? Kalau rendah diri berarti dia sudah merasa lebih rendah. Berarti setelah tidak langsung antum mengatakan bahwa sholatnya di luar itu lebih baik. Nah, memang kita akui, memang sekarang itu hafidz Quran itu banyak bermunculan. Nanti suatu saat saya akan podcast pada beberapa siswa. Kebetulan saya diminta untuk menjadi pembina salah satu ma'had yang sudah meluluskan beberapa murid. Saya dimasukkan baru-baru ini, dimasukkan dalam kepengurusannya. Nanti saya suatu saat akan podcast pada kawan-kawan yang pinter-pinter mau Quran, hafal Quran. Ya. Memang kita kalah, berarti rendah diri ya, Bang. Jadi sebagian jamaah akan merasa rendah diri. Dari sisi apa? Ya mungkin dari bacaannya, dari kekhusyuannya dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. 4 alasan ini sebenarnya satu tok kok. Kesimpulannya satu tok, karena sudah ditanamkan bola-balik widok, bola. 4 penyebab Anda tidak mau disolati itu adalah karena satu tok masalahnya. Apa? Karena Anda asobiyah. Maka berbagai macam alasan-alasan Anda munculkan. Kalau dulu alasan tidak sah, sekarang diperhalus dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Salam akal sehat, salam akal waras. 4 alasan ini jenengan renungkan sendiri. Ini kok mulah malih gak konsisten.
Kalau alasannya tidak sah, hanya alasan ini, saya persilahkan cogam-cogam untuk sholat dengan orang-orang luar. Kalau alasan yang pertama tidak khusyuk, Anda berusaha khusyuk. Kalau alasan yang kedua, Anda membenci imamnya, ada masalah apa dengan imamnya? Kalau alasan yang ketiga, terjadi keresahan jamaah, ya sama jangan bilang-bilang jamaah, bunglon dhisik. Kalau alasan yang keempat, sebagian jamaah merasa rendah diri, maka seharusnya Anda belajar kepada kawan-kawan selain juga. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala, salam akal sehat, salam akal waras, salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر